Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam buat teman-teman yang sedang menonton video pembahasan soal kali ini. Jadi untuk yang pertama di sini, aku mau bahas soal terkait ketaksamaan. Jadi di sini aku udah ada 4 soal terkait ketaksamaan. Dan sebelum aku membahas satu persatu, di sini aku mau jelasin dulu beberapa hal penting yang penting untuk dipahami teman-teman sebelum mengerjakan soal-soal berikut ini. Jadi, di sini aku tulis dulu hal-hal penting. Di sini bermanfaat buat teman-teman nyelesain ketaksamaan. Jadi, hal penting yang pertama itu di sini aku punya di dalam akar. Ini di dalam akar harus bernilai non negatif. Non negatif ini berarti maksudnya bisa positif atau bisa nol. Non negatif. Jadi kalau teman-teman misalkan punya akar fx, supaya akar fx ini terdefinisi, maka haruslah fx ini lebih dari sama dengan nol. Jadi ini syarat supaya akar ini terdefinisi. Ini penting ketika nanti teman-teman misalkan untuk mencari himpunan penyelesaian ketaksamaan yang ada akar-akarnya, itu teman-teman harus dicari dulu syaratnya supaya terdefinisi, yaitu yang di dalam akar harus bernilai non negatif. Lalu yang kedua, penyebut tidak boleh bernilai nol. Sini berarti kalau teman-teman punya misalkan Px, Qx. Nah, berarti Qx ini harus tidak boleh nol. Entah bentuk Qx-nya itu apa. Bisa jadi Qx-nya ya bentuknya akar juga. Ya berarti harus memenuhi yang pertama dan yang kedua ini. Jadi pokoknya penyebutnya nggak boleh nol. Terus hal penting lainnya yang teman-teman perlu ingat dan pahami itu definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak. Di sini kalau teman-teman punya mutlak fx, ini mungkin ku lebarin dulu. Kalau teman-teman punya mutlak fx, berarti nilainya akan sama dengan fx ketika fx ini lebih dari atau sama dengan nol dan bernilai minus fx ketika fx-nya kurang dari nol. Di sini teman-teman juga punya definisi nilai mutlak lainnya yang sama pentingnya, yaitu mutlak fx sama dengan akar dari fx kuadrat. Ini juga penting buat teman-teman ingat, apalagi untuk semester ke atas nanti. Bisa juga berarti kita di sini juga punya fx, mutlak fx kuadrat itu sama dengan fx kuadrat. Jadi bukan hanya yang kiri ini yang teman-teman perlu ingat, yang sisi ini juga perlu perlu juga teman-teman perlu pahami. Lalu ini terkait nilai mutlak lainnya juga. Di sini kalau kita punya jika mutlak fx kurang dari sama dengan
atau kurang dari doang juga bisa. A untuk suatu bilangan real A, maka di sini teman-teman punya minus A fx. Ini teman-teman bisa buktiin pakai definisi, atau teman-teman langsung ingat juga bisa langsung dipakai. Jika fx, maka di sini teman-teman punya fx minus A atau fx A. Terus yang selanjutnya, yang keempat, ini masih terkait hal-hal penting untuk menyelesaikan kesamaan. Ini mungkin sedikit hal terlarang, ya nggak terlarang juga sih. Jadi misalkan teman-teman punya akar fx dx, itu teman-teman nggak boleh langsung dikuadratkan gini. Ini nggak boleh langsung gini. Harus memenuhi, haruslah kedua ruas ini bukan terlarang lagi, jadi bagus. Di sini aku tulis kuadrat kedua ruas. Haruslah kedua ruas bernilai positif atau non negatif. Di sini aku tulis non negatif. Jadi kita nggak bisa asal-asal mengkuadratkan kedua ruas sebelum kita ketahui bahwa si GX ini positif. Berarti di sini, atau dengan kata lain GX-nya itu. Nah, kalau semisal kayak gini berarti teman-teman bisa tinjau dua kasus. Ketika GX-nya ini teman-teman bisa dikuadratkan, tapi ketika GX-nya teman-teman bisa sadar bahwa GX ini negatif, sedangkan akar fx itu pastilah bernilai positif. Berarti kesamaan akar fx kurang dari sama dengan gx. Untuk gx yang kurang dari nol selalu berlaku benar asalkan terpenuhi syarat dari fx ini, yaitu yang hal penting nomor satu tadi. Jadi gitu. Sedangkan kalau di sini kita punya, katakanlah akar fx kurang dari sama dengan gx. Di sini kita tahu bahwa yang di ruas ini, akar fx ini pasti positif. Dan kita nggak tahu gx-nya ini positif atau negatif. Tapi kita otomatis tahu gx ini haruslah positif atau non negatif. Nggak mungkin nilai gx-nya ini negatif. Karena apa? Karena kita punya di ruas kirinya itu akar fx yang bernilai positif. Jadi nggak mungkin kita punya akar fx kayak gini. Itu nggak mungkin. Jadi di sini haruslah non negatif gx-nya. Ketika gx-nya negatif, berarti tak terdefinisi himpunan kosong. Itu. Ini aku hapus aja karena yang penting yang atas. Terus yang kelima, ini masih tentang hal-hal penting untuk kesamaan. Ingat lagi sifat aljabar, sifat-sifat aljabar.
Contohnya gimana? Di sini misal teman-teman punya katakanlah A kuadrat minus B kuadrat, maka teman-teman harus ingat kalau ini tuh bisa dijabarkan jadi ini. Ini salah satu contohnya. Ada yang lain eh, apa dan seterusnya. Bisa teman-teman cek lagi dan ingat-ingat karena berguna juga. Terus yang nggak kalah penting lagi, ingat lagi cara mencari akar-akar. Mencari akar-akar. Jadi kita kan ketika menyelesaikan petak samaan, seringkali kita harus menentukan daerah yang negatif dan daerah yang positif. Nah, itu kita perlu nyari pembuat nolnya. Nah, itu berarti kita nyari akar-akar. Kalau kita punya AX kuadrat plus BX plus C, kita mau nyari X yang memenuhi ini, itu kita ingat ada beberapa cara. Bisa difaktorkan, jika bisa difaktorkan dengan mudah. Atau bisa teman-teman coba cek diskriminannya dulu. Cek diskriminan. Apakah emang benar ada akar-akarnya atau enggak ada. Kalau enggak ada akar-akar, bisa teman-teman cek definite. Apakah nilainya selalu positif atau negatif. Itu penting ketika kita menentukan daerah negatif positif saat mencari himpunan penyelesaian dari kotak samaan. Terus, teman-teman juga bisa pakai, kalau emang nggak bisa difaktorkan, pakai rumus kuadratik atau rumus ABC. Oh ya, cek diskriminan kalau teman-teman lupa itu D sama dengan B kuadrat minus 4AC. Ketika ini bernilai positif, non negatif, berarti ada akar-akar. Ketika ini bernilai negatif, berarti kita nggak punya akar-akar. Kita perlu cek definitnya, apakah positif atau negatif. Dan di sini teman-teman juga bisa pakai cara namanya melengkapi kuadrat sempurna. Oh, maaf. Ini teman-teman bisa review lagi jika teman-teman lupa caranya mencari akar-akar. Nah, di sini yang penting terakhir, karena ini kita bicara tentang ketaksamaan, tentu teman-teman harus ingat lagi sifat ketaksamaan. Lagi sifat ketaksamaan. Di sini misal teman-teman punya nih A. Di sini kalau misal teman-teman punya suatu C anggota R, berarti ketaksamaan ini tetap berlaku. Plus minus C, B plus minus C. Ini kita menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan suatu bilangan. Atau ketika punya A kurang dari B, dan kita punya C, suatu bilangan positif. Berarti kita punya AC, BC. Kita kalikan kedua ruas dengan C, tidak akan mengubah tanda ketaksamaan. Sebaliknya, jika kita punya C-nya itu negatif, ini ku jadi non negatif aja, itu tandanya nanti akan berubah arah. Ini teman-teman perlu ingat, apalagi ketika nanti kita mengerjakan soal-soal, kita itu punyanya variabel X. Variabel itu bisa positif, bisa negatif. Kita nggak tahu pasti. Makanya seringkali dosen bilang, ataupun emang melarang menegaskan, kita nggak boleh asal pindah ruas, asal kalikan silang, itu nggak bisa. Kita harus memperhatikan nilai dari variabel X-nya. Oke, di sini beberapa hal penting, ada 7 yang bisa teman-teman ingat dan pahami sebelum mengerjakan soal-soal ketaksamaan. Setidaknya ini yang menurutku penting. Mungkin ada beberapa hal penting lainnya yang aku kelupaan masukin. Teman-teman bisa review sendiri.
Jadi di sini kita lanjut kerjain soal. Di sini carilah himpunan penyelesaian yang memenuhi kesamaan berikut. Jadi soal yang 1A, ini soal yang cukup standar, tapi teman-teman harus hati-hati. Oh ya, di video ini, jawaban yang kutuliskan di sini berupa coret-coretan. Jadi ketika nanti teman-teman menuliskan di lembar ujian ataupun lembar tugas, diusahakan tulisannya yang rapi dan bagus. Pakai kata-kata penjelasan. Setiap langkah yang kalian lakuin, sebaik mungkin dijelaskan. Jangan asal tulis aja kayak coret-coretan. Karena itu mungkin berpengaruh ke nilai, berpengaruh ke gimana dosen dan grader melihat jawaban teman-teman. Nanti bakal aku share kok coret-coretan rapinya dalam bentuk file PDF. Jadi kita di sini diberikan ini, 3 - 1. Di sini kita mau nyari X yang memenuhi kesamaan ini, himpunan penyelesaiannya. Nah, kita nggak bisa asal kalikan silang, jadi 3x - 1 kurang dari sama dengan 2x+2. Kita nggak bisa itu. Kecuali kita tinjau kasus per kasus antara x+1 dan 3x-1-nya ini. Kapan dia negatif, kapan dia positif. Dan itu lebih memakan waktu. Kita bisa lakukan cara yang standar aja. Di sini kita tambahkan kedua ruas dengan -2/3x-1. Berarti ruas kanannya jadi 0. Dan di sini kita bisa dapetin 3x-1 -2x -2. X+1. Ini kita jumlahkan aja. Disamakan penyebutnya. Ini teman-teman bisa sederhanakan bagian pembilangnya. Ini x-3, x+1, 3x-1. Nah, sampai di sini kita harus nentuin nilai x yang menyebabkan ruas kiri ini bernilai negatif. Nah, nilai di ruas kiri itu bergantung pada penyebutnya, ada x-3, ada x+1, dan ada 3x-1. Biasanya orang-orang langsung nyari pembuat nol dari masing-masing ini, terus langsung dipakai titik uji atau apa buat nentuin daerah negatif atau positifnya. Di sini aku mau jelasin cara yang lebih, menurutku lebih ngalir. Jadi kalau kita punya x-3, berarti ini untuk daerah x-3, di daerah sisi kiri dari 3, itu pasti nilainya akan bernilai negatif, dengan di sini nilainya positif. Ini x-3. Kalau kita masukin x-nya 0, kan berarti di sisi kirinya 3. Kan hasilnya akan sama dengan -3. Berarti itu negatif. Nah, di sini kita juga bisa cari untuk x+1. Untuk penyebutnya, kita nggak boleh sama dengan, karena nantinya akan tak terdefinisi. Di sini aku kasih -1, minus. Ini aku hapus. Sini plus. Ini untuk penanda daerah x+1 bernilai negatif di kiri -1 dan bernilai positif di arah kanan. Lalu yang selanjutnya kita punya sepertiga. Di sini sepertiga, sini negatif, sini positif. Nah, cara aku nentuin itu aku tarik garis. Jadi emang aku posisiin ini tuh sesuai urutannya, -1 di paling sini, sepertiga di tengah, dan 3 di paling sana. Berarti kalau kita gambar ulang di sini, kita punya -1, sepertiga, 3. Kita kebagi jadi
1, 2, 3, 4 daerah. Kita punya 4 daerah di sini. Dan untuk daerah yang ini, daerah pertama, kita bisa lihat di sini kita punya nilai minus, ketemu minus lagi. Minus dikali minus dikali minus. Berarti di sini kita punya nilai minus. Kita ambil daerah di sini pokoknya. Dan untuk daerah yang sini, antara min 1 dan sepertiga, itu di sebelah kanan minus 1. Berarti nilainya di sini sudah positif. Tapi di atas masih negatif. Dan di bawah juga masih negatif. Jadi negatif dikali positif dikali negatif. Hasilnya nanti positif. Teman-teman bisa lakuin cara yang sama untuk ini. Itu negatif dan sini positif. Dan yang kita mau itu yang negatif. Berarti yang kita dapetin daerah sini. Jadi himpunan penyelesaiannya, ini teman-teman kalau mau nyatet ulang bisa dicatat yang rapi sekalian. Ini X kurang dari minus 1 atau X berada di tengah-tengah sepertiga, atau jika ditulis dalam notasi interval itu berarti ini gabungan. Jadi ini solusi untuk nomor 1A. Cukup sederhana. Ini untuk jawaban rapinya nanti akan ku ketik ulang di latex dan ku kirim jawabannya ke grup tutorial. Kita bisa lanjut ke yang nomor B. Di sini teman-teman harus mulai memanfaatkan hal penting tadi untuk menyelesaikannya. Ini minus 5 bisa kita minus 5 di ruas kanan bisa kita hilangkan dengan menjumlahkan plus 5 di kedua ruas. Atau istilah SD, SMP, SMA-nya ya dipindah ruas. Nah, jadi kita di sini punya ini. Di sini oke, di sini kita punya ada akar di ruas kanan. Sebentar. Oke, di sini ada bentuk akar di ruas kanan berarti agar persamaan terdefinisi untuk bilangan real, maka haruslah memenuhi tadi di dalam akar harus bernilai non negatif. Di sini teman-teman bisa dapetin X-nya itu harus lebih dari sama dengan 3. Nah, ini bentuk ruas kanannya akar, ruas kirinya bukan. Apakah kita bisa asal kuadratkan atau enggak? Untuk kasus ini, kita bisa kuadratkan. Kenapa? Karena dari sini kita punya syarat untuk ketak samanya terdefinisi haruslah memenuhi X lebih dari sama dengan minus 3. Ruas kanan yaitu 49 X plus 147 akar ini. Itu pasti bernilai positif. Dan di sini kita juga punya X plus 13. X plus 13
ketika X-nya itu lebih dari sama dengan minus 3, pasti bernilai positif. Kan kita punya X minus 3 dan X plus 13. Itu di sini 10. Jadi ruas kiri pun, yaitu X plus 13, itu bernilai positif. Nah, karena kedua ruas bernilai positif, karena X minus 3, maka X, maaf, sedikit lagi, positif. Sehingga kedua ruas bernilai positif, kedua ruas bernilai positif. Di sini baru kita bisa kuadratkan kedua ruas. Karena kita udah yakin nih, kedua ruas ini bernilai positif. Ya kan? 147. Di sini kita bisa kuadratkan kedua ruas. Aku turun ke bawah dulu. Di sini X plus 13 kuadrat. Tandanya hilang. Teman-teman sederhanain ruas kirinya. Plus 26X plus 169 49X tambah 147. Sederhanakan lagi. Ini bisa dapat X kuadrat minus 23X plus 22 0. Di sini bisa disederhanakan jadi X minus 1, X minus 22. Kita faktorkan. Nah, kita cari lagi menentukan daerah positif dan negatif untuk ruas kiri ini. Di sini cukup jelas. Ini negatif, positif, eh, positif, negatif, positif. Untuk caranya, seperti yang tadi, di sini aku skip buat manual ngitungnya. Dan kita cari yang kurang dari nol, berarti daerah ini. Dan daerah ini memenuhi syarat juga, karena tadi harus lebih dari minus 3. Jadi, untuk himpunan penyelesaiannya, 1,22. Interval terbuka 1,22. Ini untuk nomor 1B. Di sini teman-teman harus paham kapan saatnya mengkuadratkan dua ruas, kapan enggak. Ini cukup sederhana juga, asalkan teman-teman paham apa yang boleh dilakukan dan apa yang terlarang. Mungkin aku lanjut ke 1C. C, di sini teman-teman diberikan 4X minus 1 kurang dari 2 plus X minus 1. Di sini teman-teman bisa sederhanain dulu bentuknya jadi 4X minus 1. Nah, cara standar buat nyelesain kesamaan yang ada mutlak-mutlaknya itu memang biasanya pakai definisi. Tapi di sini aku pilihin soal yang teman-teman bisa kerjakan tanpa menjabarkan definisi di awal. Jadi di sini teman-teman diperhatikan bahwa
Agar ketaksamaan terdefinisi, agar ketaksamaan terdefinisi, maka haruslah X tidak sama dengan satu. Karena penyebut tidak boleh bernilai nol. Tidak bisa. Lebih lanjut, lanjut, kedua ruas. Kalau teman-teman sadar, kedua ruas ini bernilai positif. Karena nilai mutlak. Sehingga dapat diperoleh, dapat diperoleh 4 mutlak X minus satu, 2 plus X minus satu. Ini teman-teman bisa dikalikan dengan mutlak S min satu di kedua ruas, ntar bisa jadi. Nah, sampai sini teman-teman bisa pakai definisi, tapi aku lebih prefer dimisalkan. Sebenarnya nggak harus dimisalkan juga bisa, teman-teman langsung. Tapi untuk memudahkan melihatnya, aku lebih senang dimisalkan. Dimisalkan P sama dengan, maka teman-teman bisa dapetin ketaksamaan 2P ditambah P kuadrat. Di sini teman-teman bisa sederhanain aja bentuknya. P kuadrat ditambah 2P minus 4 lebih dari 0. Nah, teman-teman di sini cukup menyelesaikan ketaksamaan kuadrat. Jadi mutlaknya untuk sementara kita hilangkan dan kita hitung dalam bentuk ketaksamaan kuadrat. Berarti kita perlu nyari akar-akar dari P kuadrat plus 2P minus 4 jika ada. Karena ini kelihatannya nggak bisa difaktorkan dengan mudah, di sini aku coba cek diskriminannya dulu. Apakah emang nilainya positif atau nol atau negatif. Jadi B kuadrat minus 4AC. Berarti di sini aku punya diskriminannya itu 2 kuadrat minus 4 dikali 1 dikali minus 4. Oh, ternyata diskriminannya positif. Berarti ini tuh ada akar-akarnya. Kita bisa cari, tapi mungkin susah karena di sini nggak bisa mudah difaktorkan. Aku cari dengan teman-teman bisa pakai rumus ABC ataupun melengkapi kuadrat sempurna. Di sini aku mau cari akar-akarnya pakai cara melengkapi kuadrat sempurna. Biar teman-teman juga belajar. Mungkin ada beberapa yang belum familiar. Jadi kalau kita di sini punya 2P minus 4 sama dengan 0. Kita mau cari P yang menghasilkan nilai ini jadi 0. Kita bisa otak-atik bentuknya. Karena di sini kita punya 2P, kita bisa cari bentuk something kayak gini. P something di sini. Yang hasilnya P kuadrat plus 2P. Nah, di sini kita bisa plus 1 dan otomatis di sini kita jadi minus 5. Kenapa aku ubah jadi minus 4-nya jadi plus 1 dan minus 5? Agar yang ini bisa berubah jadi P1 kuadrat. Ini penting, apalagi nanti di kalkulus 2 di integral kalian harus bisa melengkapi kuadrat sempurna. Di sini kita dapat P plus 1 kuadrat minus 5 sama dengan 0. Disederhanakan aja sama dengan 5. P plus 1
plus minus, jangan lupa plus minus akar 5. P sama dengan minus 1 plus minus akar 5. Jadi didapatin akar-akarnya itu ada P1 itu minus 1 plus akar 5 dan ada P2 yaitu minus 1 plus minus ini minus akar 5. Di sini teman-teman bisa tulis aja. Ingat bahwa di sini kita cuma nyari akar-akar. Berarti akar-akar itu bisa kita tulis jadi gini. Minus 1 minus akar 5. Dan teman-teman harus cari daerah yang negatif positifnya. Hal ini sama kayak tadi, sama seperti biasanya. Teman-teman bisa nyari ini minus 1 minus akar 5. Terus teman-teman cari minus 1 plus akar 5. Positif, negatif, positif. Berarti di sini. Berarti teman-teman dapetin untuk solusinya adalah P kurang dari atau P lebih dari. Sampai sini kita belum menyelesaikan permasalahan yang ditanyakan pada soal. Karena di sini kita ketemu bentuknya dalam bentuk P, yaitu bentuk permisalan tadi. Kita diminta untuk menyelesaikannya dalam bentuk X. Berarti kita perlu balikan P ini karena P sama dengan mutlak X minus 1. Maka diperoleh mutlak X minus 1 kurang dari minus 1 minus akar 5 atau mutlak dari X minus 1 lebih dari minus 1 per akar 5. Jadi kita perlu bongkar masing-masing ini dan ini untuk mencari solusi penyelesaiannya dalam bentuk X. Nah, untuk yang ini, teman-teman tahu bahwa mutlak dari X minus 1 haruslah selalu bernilai non negatif. Sedangkan minus 1 akar 5 ini jelas bernilai negatif. Jadi nggak mungkin mutlak X minus 1 itu kurang dari minus 1 minus akar 5. Di sini kita punya himpunan kosong. Jadi kita cukup nyari yang mutlak X minus 1 lebih besar dari minus 1 plus akar 5. Di sini berarti teman punya bentuk X minus 1. Nah, bisa dijabarin pakai definisi. Atau teman-teman pakai hal penting yang tadi udah aku tulisin. Yaitu yang nomor 3. Yang jika mutlak fx lebih dari A untuk suatu bilangan real A, maka kita punya ini. Berarti di sini kita punya sehingga ini aku cuma coret-coretan, teman-teman bisa rapiin sendiri di catatan masing-masing. X minus 1 di sini minus 1 per akar 5 atau X min 1 kurang dari minusnya ini, berarti 1 minus akar 5. Di sini teman-teman bisa dapetin X lebih dari akar 5 atau X kurang dari 2 minus akar 5. Dan dengan syarat X yang mana ini jelas tidak. Di sini kita perlu ingat bahwa X-nya tidak boleh. Oh, maaf. X-nya tidak boleh 1.
Jadi HP-nya itu bisa kita tulis X anggota R, X 5 atau X dengan syarat X-nya tidak boleh sama dengan 1. Ini penyelesaian untuk nomor 1C. Aku lebih prefer pakai cara ini, di mana aku memisalkan P sama dengan mutlak X minus 1, ketimbang kita pakai definisi dari nilai mutlak di awal. Aku rasa akan lebih cepat, karena di sini kita ketemu persamaan kuadrat. Jadi ini untuk nomor 1C. Kita bisa lanjut ke nomor 1D, yakni nomor terakhir untuk video pembahasan kali ini. Jadi soalnya mungkin bentuknya rada aneh gitu. Kita punya akar X plus 1 minus 5 X minus 5. Di sini aku secara langsung nulis aja kayak gini. X plus 1. Nah, di sini ada bentuk pecahan dan ada bentuk akar. Akar terdefinisi. Di sini aku tulis singkat-singkat aja. Bisa teman-teman lengkapi sendiri di catatan masing-masing. Maka kita punya X haruslah tidak sama dengan minus 1. X haruslah minus 1. Atau langsung aja aku gabungin. Berarti jadinya X harus lebih besar dari minus 1. Lalu, kita perlu perhatikan bahwa, diperhatikan bahwa mut akar dari X plus 1 bernilai ini, atau ya, strictly positif. Berarti dapat dikalikan dua ruas dengan kedua ruas dengan akar X plus 1 tanpa mengubah tanda ketaksamaan. Tanda ketaksamaan. Sehingga di sini aku kopas, maaf pada ngelag laptopnya, kopas. Di sini kita bisa dapat X plus 1 minus 5 X plus 1 kurang dari 10 akar X plus 1. Di sini kita sederhanain aja. Kita bisa dapat minus 5 X plus 1 9. Nah, sampai sini kalau aku pribadi senang dengan memisalkan. Tapi jika teman-teman bisa ngerjain langsung, yo nggak apa-apa. Ini misalkan P sama dengan akar X plus 1. Maka P kuadrat sama dengan X plus 1. Sehingga
Sini kita punya minus 5P kuadrat 9P. Ini bisa teman-teman sederhanakan jadi 9P atau 5P-nya saya taruh depan. 5P kuadrat tambah 9P lebih dari 0. P-nya kita faktorkan 5P plus 9, 0. Ini bisa teman-teman gambar atau mungkin langsung aja juga bisa. Kan 9/5 terus ini 0. Terus tadi syaratnya nggak boleh minus 1. Ini nggak boleh. Nah, tapi nilainya nggak boleh minus 1 dan harus lebih besar dari minus 1. Untuk sementara kita cari dulu solusi dari yang tak samaan atas ini. Ini kan ini. Nah, tapi kita cari yang lebih dari minus 1. Jadi di sini kita tulis aja dulu. Untuk solusi ini, itu P kurang dari atau P lebih dari 0. Karena, oh ya di sini masih berupa dalam bentuk P. Jadi di sini kita mau cari dalam bentuk akar X per 1. Kita harus cari dalam bentuk X. Sedangkan kita baru menyelesaikan dalam bentuk P. Jadi di sini kita kembalikan ke bentuk X plus 1 atau X plus 1. Nah, yang ini tidak mungkin himpunan kosong. Kenapa? Karena tidak mungkin ada nilai X yang menghasilkan akar X plus 1 itu kurang dari sesuatu yang bernilai negatif. Jadi yang ini tidak mungkin. Sedangkan yang ini, akar X plus 1 lebih dari 0. Selalu benar. Selalu benar. Asalkan terdefinisi. Berarti asalkan memenuhi syarat memenuhi X lebih dari minus 1. Nah, berarti himpunan penyelesaian yang memenuhi kesamaan ini itu tidak lain X anggota bulan real X lebih dari minus 1. Jadi untuk soal nomor D, mungkin kelihatannya aneh karena ada akar dan ada pecahan juga. Tapi cukup simpel cara pengerjaannya. Yang penting teman-teman ingat hal-hal penting yang udah aku catat di atas tadi. Dan banyak-banyak latihan soal juga. Karena kalau teman-teman nggak banyak latihan soal, teman-teman mungkin nggak sadar bentuk-bentuk yang tadi ku misalkan kayak P sama dengan mutlak X min 1 atau P sama dengan akar X plus 1. Bahkan sebenarnya itu nggak perlu dimisalkan pun nggak apa-apa. Kalau teman-teman udah kenal polanya dan tahu, oh itu tuh kayak gitu, itu nggak perlu teman-teman misalkan. Di sini aku emang sering memisalkan supaya mudah dilihatnya dan penulisannya juga lebih oke. Itu kira-kira ada 4 soal yang udah aku bahas di video ini. Untuk coret-coretan rapinya nanti juga akan aku bagikan setelah mungkin sekalian semua soal-soal untuk latihan UTS. Hmm, Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Untuk yang ingin bertanya bisa langsung PC aku ataupun tanya di grup. Sekali lagi terima kasih.